Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saleh Basir untuk memberikan tip dan trik dan edukasi ya terkait dengan investasi di saham syariah ya. Semoga channel ini bermanfaat. Silakan simak topik bahasan kali ini adalah mengenai ROE ya, Return on Equity, atau tingkat bagi hasil dibandingkan dengan laba dibandingkan dengan ekuitas ya, return on equity, salah satu tolok ukur dalam aspek fundamental ya, analisis kinerja keuangan daripada emiten yang diperlukan kita dalam membeli saham ya. Ini penting karena kalau kita ingin membeli saham yang memiliki potensi untuk meningkat harganya, ya biasanya investor itu mencari saham yang memiliki ROE yang besar, ya. Karena dengan adanya return on equity yang besar atau ROE yang besar, artinya tingkat menghasilkan laba perusahaan itu sangat bagus, ya. Kalau tingkat labanya bagus, otomatis ya biasanya dividen yang diharapkan dari emiten kepada pemegang saham juga besar ya. Akibatnya investor mengapresiasi saham tadi dengan harga yang cukup tinggi. Nah, disinilah pentingnya kita mencari saham yang memiliki ROE yang besar ya, return on equity ya. Coba kita lihat tayangan berikut ya, untuk melihat mengenai return on equity. Ya, di channel-channel atau di video kami sebelumnya, kami sudah membahas mengenai laporan keuangan, PBV, PER ya, kemudian DER, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ROE ya. Nah, bisa dilihat di menu HOTS dari Mirai Aset Sekuritas, Financial Statement, kemudian ada Income Statement, ya ada laporan keuangan di sini, ada rugi laba, ada neraca, ada cash flow ya. Nah, pada bagian cash flow ini terdapat namanya return on equity ya, atau ROE ya, tingkat bagi hasil atau tingkat laba dibandingkan dengan ekuitas perusahaan tadi ya. Semakin bagus ROE itu artinya kemampuan laba dengan modal ekuitasnya dia menghasilkan 28% dari modalnya dalam menghasilkan labanya. Cukup tinggi ya. Ini saya kasih contoh Sido Muncul, ini bagus sekali. Perusahaan dengan ROE yang cukup besar itu akan diapresiasi oleh investor dengan harga saham yang cukup tinggi ya. Nah, artinya gimana cara mencari ROE ya? Nah, kita lihat rugi laba bersih daripada Sido Muncul di ini kita lihat semester 3 misalnya ya, September 2020 ya. Itu dengan penjualan 2,2 triliun, si Sido Muncul dapat menghasilkan 640 miliar ya, jadi cukup besar ya. Hampir seperempat ya, seperempatnya. Jadi laba Sido Muncul September 2020 itu 640 miliar ya. Ada berapa ekuitasnya? Ekuitasnya adalah 3,3 triliun ya. Nanti 600 miliar dibagi 3,3 triliun didapatkan ROE-nya adalah 25% atau seperempat ya.
Jadi dengan modal 3 triliun, si Sido Muncul ini bisa menghasilkan 600 miliar labanya. Ini cukup besar ya. Nah, dimana kalau labanya cukup besar, maka harga sahamnya juga relatif tinggi ya. Jadi misalnya di sini kita lihat grafik harga saham dari Sido ya. Nah, ini tahun bulan ini baru bulan ini ya. Bulan Agustus nih ya, Agustus 2020 itu masih di harga 600-an ya. Sekarang Sido Muncul ada di harga 800-an. Jadi cukup tinggi kenaikannya. Hampir sepertiganya ya. 600 naik 33% ya. Jadi sangat bagus ya perkembangan atau tren harga saham dari Sido Muncul ya. Kita ambil contoh satu lagi misalnya Cepin ya. Cepin ini berapa ROI-nya ya? Maka dilihat, kita lihat coba Cepin. Cepin ini perusahaan Carun Pokpan, artinya perusahaan emiten penghasil makanan ternak dan mungkin juga ada peternakan yang terkait dengan ayam ya. Ini ROI-nya 13,8% ya. Masih di bawah Sido Muncul ya. Mungkin peternakan perlu effort sendiri ya. Jadi 13,8. Kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis dengan Java ya. Java lebih rendah lagi 3,2 ya ROI-nya ya. Padahal mungkin dulu di 2019 pernah di 13% juga sebenarnya. Mungkin agak berat di 2020 ya. Mungkin karena industri poultry ya, makanan ternak ini tertekan akibat COVID ya, mungkin permintaan dari pakan ternak berkurang dan fluktuasi harga dan sebagainya ya. Ini mengakibatkan ROE tahun 2020 agak turun ya. Ini sebagian besar emiten memang seperti itu ya. Jadi untuk melihat ROE-nya ini menunjukkan bahwa apakah suatu perusahaan bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan industri yang sejenis ya, dalam perusahaan dalam industri yang sejenis. Ini sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat aspek menghasilkan laba. Ya, begitu. Jadi semakin bagus ROI-nya, semakin tinggi return on equity perusahaan atau emiten, maka investor akan lebih mengapresiasi harga sahamnya ya. Jadi sahamnya juga semakin bagus ya. Namun kalau ROE-nya rendah ya berarti juga harga sahamnya juga tidak bisa terlalu tinggi. Jadi kita cari sebagai investor mencari saham-saham yang punya ROE yang cukup besar ya. Di satu sisi, di sisi emiten ya bagaimana emiten, si manajemen, direksi dan pengurus ya bisa menghasilkan ROE yang tinggi supaya diminati oleh investor sahamnya ya. Demikian sobat Samsat ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga memberikan pemahaman mengenai pentingnya kita dalam menganalisis laporan keuangan dan analisis fundamental ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya video ini agar tetap mendapatkan update-update perkembangan saham syariah ya. Terima kasih, salam Rafi dan Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.